Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya di channel Fatur Rahman Jawa. Oke, pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan, saya akan membahas mengenai sejarah Islam di Nusantara. Nah, memang dalam kontekstualisasi sejarah di Nusantara, Islam berkembang secara signifikan itu terjadi pada abad ke-15-16. Nah, oleh para peneliti, abad ke-15-16 itu ditandai dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, kemudian digantikan dengan kerajaan Demak. Kalau kita tengok lebih jauh, lebih dalam, sebenarnya Islam di Nusantara itu sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Pada waktu itu kerajaannya, kalau di Sumatera itu ada Sriwijaya. Nah, kalau di Jawa khususnya Jawa Tengah itu namanya ada Mataram kuno. Ada kerajaan Holing kalau dalam catatan Cina. Islam berkembang menjadi suatu institusi politik itu pada kurang lebih abad ke-12 di Aceh, ditandai dengan kerajaan Perlak. Sebenarnya Perlak dulu, baru Samudra Pasai. Nah, kemudian kalau di Jawa mulai berkembang lagi abad ke-13 Masehi. Berkembang secara signifikan tadi sudah saya sebutkan, yaitu abad ke-15-16 ya. Dan salah satu bukti otentik ya pada abad ke-15-16 itu adalah adanya suluk ya yang dinamakan Suluk Bonang atau Headbook van Bonang. Ini adalah bukti otentik adanya Islam pada abad ke-15-16. Kalau dalam catatan Tommy Piros, Islam pada abad-abad itu merupakan Islam yang masih tahap awal. Islam belum diterima secara menyeluruh oleh masyarakat Nusantara. Nah, berkaitan dengan Headbook van Bonang ini, ya, naskah ini sekarang keberadaannya di Belanda. Dulu menurut sejarahnya naskah ini dibawa oleh pelaut Belanda. Ya, tahun 1500-an sekian lah ya. Kemudian ini ditemukan di daerah Tuban. Ya, jadi selama pelayaran Belanda ke sini itu ternyata membawa naskah ini. Ini sangat penting sekali nih. Ya. Naskah Headbook van Bonang ini sangat penting sekali, bukti autentik dari penyebaran Islam di Nusantara. Nah, Headbook van Bonang ini ya ditulis oleh Sunan Bonang. Dan ini Headbook van Bonang sejaman dengan suatu naskah yang ditemukan di Italia ya, yaitu
naskah itu ditemukan oleh pelaut Belanda dari pelabuhan Sedayu dekat Tuban, ya, tahun 1585 Masehi. Nah, perpustakaan itu namanya Perpustakaan Marquis Cristino. Nah, kemudian terkenal dengan namanya Keropak Ferrara, ya. Kemudian diterjemahkan ulang oleh Wahyudi dalam bahasa Indonesia, diterbitkan Al-Fikr Surabaya tahun 2002 dengan judul Perdebatan Wali Songo seputar Ma'rifatullah. Nah, sebenarnya ada dua naskah ini yang sangat penting untuk menelisik sejarah Islam di Nusantara, ya. Nah, khusus untuk Handboek van Bonang ini, ya, ini dianotasi oleh BJO Circle namanya. Nah, berkat Circle ini, ya, naskah Handboek van Bonang, ya, itu dijadikan disertasi dan dia menjadi naskah akademik. Namun sayangnya naskah Handboek van Bonang ini nampaknya belum banyak dikaji, diteliti oleh para sarjana di Nusantara. Padahal Circle, ya, sudah menjadikan ini suatu disertasi, ya. Nah, Handboek van Bonang ini secara keseluruhan itu adalah suatu pitutur atau wejangan seorang yang bernama Syekh Bari. Ya, ini kemungkinan Syekh Bari ini adalah guru dari Sunan Bonang itu sendiri. Handboek van Bonang, ya, sebagai bukti autentik dari Islam di Nusantara. Dan Handboek van Bonang ini perlu dikaji ulang lebih mendalam sehingga sejarah Islam di Nusantara ini dapat terkuak, ya, lebih dapat dinarasikan kembali. Karena apa? Selama ini, ya, sejarah Islam di Nusantara itu selalu diselimuti oleh mitosisasi. Nah, salah satunya, ya, yang paling terkenal, yang terkena dampaknya itu adalah Wali Songo itu sendiri. Sehingga berkaitan dengan Wali Songo selalu berkaitan dengan legenda isinya. Mitos-mitos berkaitan dengan Wali Songo. Padahal Wali Songo itu ada buktinya. Padahal Wali Songo itu mempunyai peran yang sangat penting terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Oke, salah satu bukti autentiknya itu adalah Handboek van Bonang atau Suluk Syekh Bari. Ini kalau dalam tradisi tulis. Kalau dalam tradisi sastra Jawa. Kalau dalam bukti yang lainnya, ya, itu adalah karya-karya dari Sunan Kalijaga dengan adanya wayang, gending, tembang dolanan dan seterusnya. Itu adalah suatu bukti otentik Islam di Nusantara. Maka dari itu yang namanya Wali Songo sebagai penyebar Islam di Nusantara ini adalah suatu fakta sejarah. Jangan lagi dianggap sebagai mitos, legenda, atau bahkan Agus Sunyoto mengatakan dengan ahistoris itu sendiri. Ya.
Nah, mungkin ini berkaitan dengan Headbook Van Bonang. Besok kita akan melanjutkan lagi mengenai Headbook Van Bonang ini, kita kaji lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menyimak video singkat saya mengenai pengantar dari Headbook Van Bonang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.